Kon maca Quran. Hel di surat apa ya? Baca Quran. Nabi Musa itu punya pasukan. Pasukannya suatu hari nagih. Nabi Musa, mbok sampean iku golekno panganan sing sejen, mosok bendino mek mangan kurma ae. Mbok kula nyuwun bayem, nyuwun kacang, nyuwun sayur-sayuran kan ngono. Ada wabasoliha wa ada siha dan seterusnya. Wabasoliha dan seterusnya. Itu Quran. Itu fakta dari Allah sendiri bahwa pasukannya Nabi Musa itu adalah orang-orang yang makanannya tiap hari itu sayur-sayuran seperti orang Jawa. Jadi perasaku, pasukan Nabi Musa itu antara lain dari Bojonegoro. Ojo meneh Nabi Nuh lho. Nabi Nuh gawe kapal sono gedene. Bupati. Wonge 123 tapi kewane 1000 pasang. 1050 pasang. Kapalnya sak piro kira-kira? Ono gajah, ono kebo, ono jaran sembarang dimot sak kapal. Berarti kan itu kan teknologi perkapalan yang sangat tinggi. Aku takon goleke kayu ndek endi? Nabi Nuh iku. Ya nek ndek Blora, ndek Tuban kan. Nabi Nuh wong ndi? Golek kayu jati ndek endi digawe kapal? Lah iya, gak masuk akal tuh bahwa Nabi Nuh itu orang Arab atau orang Timur Tengah, kono gak ono kayu kayak ndek kene. Berarti Nabi Nuh itu rasionalnya, nalarnya mesti wong. Makanya kita Nabi Nuh kampul-kampul di dukure apa? Di dukure banjir itu beliau berdoa Rabbi anzilni munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Gak masuk akal kalau Nabi Nuh itu orang sana. Delek kayu ndi leng geraji apa meneh itu ada ratusan tukang-tukang yang tiap hari dikasih makan oleh Nabi Nuh berupa apem. Jadi suguhan tukang-tukang itu apem. Dan apem hanya beberapa tempeh. Tapi karena yang membagi Nabi Nuh, Nabiullah, Ruhullah, maka mek telung tempeh itu cukup gewang sekian ratus. Itu karena Nabi. Sama dengan Nabi Muhammad juga wedhus siji cilik dibagi nganti wong 200. Nanti gini kan entek, wong telu, wong papat wis entek ya. Jadi banyak sekali fakta-fakta sejarah yang tidak masuk akal. Jadi saya tidak percaya kepada sejarah. Lho, Dek. Saya lebih nek sik Angling Darmo watek-wateke jelas, Arya Wiraraja jelas. Menurut saya kita itu turunan dari orang-orang besar yang luar biasa di dunia. Kita itu gurunya seluruh masyarakat dunia. Lah kok saiki mbembet kayak ngene iki ya apa karepe? Lah kok saiki memble ngene iki minder. Sejarawan kalau tak omongi gini ketawa mereka. Jadi Mahabharata Ramayana itu terjadi di Pulau Jawa. Cuman yang bagian nyateti nulis itu kebetulan orang dari etnik India gitu loh. Tapi terjadinya di sini. Bukti ini tukang becak ya ro kabeh. Ono tukang becak karo Gatot Kaca. Di India, kamu ke sana ke India. Di sana tidak kenal. Ojo meneh sampai Aswatama, sampai apa ya, sapa? Durmagati, gak ngerti mereka. Kita kenal Pandhawa 5, Kurawa 100, Sengkuni dulure 100. Kita orang-orang desa Kluduk roh iku turun temurun. Maka lebih real kalau disebut bahwa semua cerita wayang di Mahabharata dan Ramayana itu terjadinya di Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa ini pulau yang dirahmati Allah langsung.